join room dengan NIM 23010404082. Saya Tesalonika Nindya Putri dengan NIM 23010404083. Saya Lalu Nazla dengan NIM 23010404078. Dan saya Liza Ristia dengan NIM 23010404123. Oke, di sini kita akan membahas tentang memahami kinerja konselor dan juga penilaian kinerja konselor. Nah, di sini konselor membantu siswa dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, karir, dan sosialnya. Nah, kompetensi konselor juga itu dapat bisa dipengaruhi oleh motivasi, kompetensi, supervisi, dan lingkungan kerjanya. Nah, oleh karena itu, manajemen kinerja layanan BK dilakukan agar lebih efektif. Manajemen kinerja pada dasarnya adalah upaya mengelola seluruh aktivitas organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan langkah-langkah yang pertama, penetapan tujuan kinerja, yaitu merumuskan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Yang kedua, pengukuran kinerja melalui metode yang tepat seperti evaluasi hasil konseling, penilaian klien, maupun supervisi dari atasan dan rekan sejawat. Yang ketiga, umpan balik diberikan untuk membantu konselor memperbaiki kinerja. Yang keempat, pengembangan keterampilan dengan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau bimbingan untuk meningkatkan kompetensi konselor. Yang kelima, pengakuan dan penghargaan berupa apresiasi atas pencapaian konselor yang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja baik melalui penghargaan publik, insentif maupun peluang karir. Yang keenam, pengelolaan kinerja rendah dengan mengidentifikasi penyebab rendahnya kinerja, memberikan dukungan tambahan hingga melakukan tindakan korektif bila diperlukan. Dan yang terakhir, evaluasi dan revisi melalui peninjauan berkala terhadap proses manajemen kinerja serta melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya adalah kinerja konselor, yaitu tugas dan tanggung jawab konselor yang mencerminkan kemampuan profesional, etika, serta komitmen konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Terdapat aspek utama dalam kinerja konselor. Yang pertama, kompetensi profesional. Konselor dituntut memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi yang sesuai. Yang kedua, pelaksanaan tugas konseling. Dalam praktiknya, konselor melaksanakan berbagai layanan seperti orientasi, informasi, konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, hingga mediasi. Yang ketiga, etika dan profesionalisme. Di sini adalah aspek utama dalam kinerja konselor. Konselor harus mempunyai menjaga kerahasiaan, tidak diskriminatif, menjalankan layanan dengan kejujuran dan integritas. Yang keempat, manajemen kinerja. Kinerja konselor juga terkait dengan manajemen yang sistematis, mencakup penetapan tujuan, pengukuran hasil kerja, pemberian umpan balik, pengakuan prestasi, hingga evaluasi dan revisi. Yang kelima adalah upaya peningkatan mutu. Peningkatan mutu kinerja konselor dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, workshop, melanjutkan pendidikan, serta pelaksanaan supervisi. Yang keenam adalah dampak kinerja konselor. Di sini akan tampak dari adanya kontribusi dalam membantu peserta didik atau siswa berkembang secara optimal dalam kehidupan sehari-harinya. Itu ada peningkatan mutu kinerja konselor. Itu adalah supaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerja dari guru BK atau konselor agar layanan bimbingan dan konseling itu menjadi lebih efektif. Mutu kinerja yang baik itu akan berdampak pada meningkatnya produktivitas konselor dan kepuasan siswa. Ada 4 cara peningkatan mutu kinerja konselor, yaitu yang pertama, mengikuti pelatihan, seminar, dan workshop. Kegiatan ini membantu konselor menambah pengetahuan, memperbarui keterampilan, serta mengikuti perkembangan teknik dan isu terbaru dalam bimbingan dan konseling. Lalu yang kedua, itu ada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di mana ini melalui program pendidikan konselor atau pendidikan lanjutan lainnya dapat meningkatkan profesionalisme, penguasaan teori, serta kompetensi dalam memberikan layanan BK, pelaksanaan supervisi oleh tenaga ahli. Lalu yang ketiga adalah supervisi bertujuan untuk memberikan arahan, masukan, dan evaluasi terhadap layanan konseling sehingga konselor dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Lalu yang keempat
itu ada penilaian kompetensi konselor. Penilaian yang dilakukan oleh organisasi profesi itu membantu mengukur kemampuan konselor sesuai standar profesi dan mendorong konselor untuk terus mengembangkan dirinya. Ada penilaian kinerja konselor. Penilaian kinerja memiliki beberapa tujuan seperti meningkatkan kualitas layanan, mendukung pengembangan profesional, menjaga akuntabilitas, serta memberikan penghargaan bagi konselor berprestasi. Menurut Gibbers, sistem penilaian kinerja meliputi yang pertama, menetapkan kriteria berupa standar kompetensi dan tujuan tertentu. Yang kedua ada metode penilaian seperti observasi langsung, penilaian diri, dan umpan balik konseli. Untuk yang ketiga, ada alat penilaian. Di sini termasuk pengumpulan data, analisis, dan pemberian umpan balik. Untuk yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Di sini membantu konselor meningkatkan keterampilan. Yang kelima, ada dokumentasi dan pelaporan. Di sini sebagai bukti perkembangan kinerja konselor. Yang keenam ada tinjauan dan penyesuaian. Di sini agar sistem penilaian tetap relevan dan efektif. Oke, sekian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.